Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo, mahasiswa semester 7, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, UIN Sumatera Utara. Nah, dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Eksistensi Kesenian Tari Angguk di Sanggar Angguk Marmoyo Tunas Baru, Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa. Baik, langsung saja nih saya mulai mempresentasikan proposal penelitian saya. Nah, jadi dalam proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama seperti biasa yaitu pendahuluan, bab kedua landasan teori, dan bab ketiga adalah metodologi penelitian. Baik, kita awali dengan judul. Nah, di sini saya mengambil judul tentang eksistensi kesenian tari angguk di Sanggar Angguk Marmoyo Tunas Baru, Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa. Masuk ke bab 1. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Pada dasarnya, manusia dan kesenian itu tidak dapat dipisahkan. Ya, kesenian merupakan wujud dari gagasan dan perasaan seseorang yang tidak pernah bebas dari masyarakat dan kebudayaan seseorang itu dibesarkan. Semenjak dari awal zaman prasejarah, bahkan dari sebelum mengenal tulisan, seni telah menjadi salah satu bagian dari hidup manusia. Nah, kesenian juga merupakan unsur dari kebudayaan, sedangkan kebudayaan merupakan ungkapan dari kreativitas manusia yang memiliki nilai keluhuran dan keindahan. Kesenian tradisional sendiri merupakan sebagai pertunjukan yang selalu dilestarikan oleh masyarakat di sekitar atau masyarakat pendukungnya, sehingga kesenian tradisional itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Dimanapun suatu bangsa atau suku tertentu hidup, pasti memiliki kebudayaan dan kesenian. Nah, kebudayaan merupakan hasil dari kreativitas manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan atau kesenian merupakan cakupan dari kompleksitas ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya. Kompleks aktivitas atau tindakan pola hidup masyarakat dan benda-benda hasil karya manusia. Nah, tari angguk ini merupakan salah satu tarian tradisional yang populer di daerah Jawa serta Yogyakarta dulunya, khususnya di Kulon Progo. Kesenian tari angguk ini merupakan salah satu kebudayaan yang ada di daerah Indonesia. Dahulu pada awalnya, kesenian tari angguk ini dimainkan oleh para lelaki sebagai sarana menyebarkan agama Islam dan berinteraksi antar warga. Tari angguk juga merupakan kesenian tari yang ada sejak lama. Pada awalnya kesenian tari angguk ini digunakan sebagai salah satu media penyebaran agama Islam, karena pada awalnya nyanyian yang dinyanyikan dalam pertunjukan kesenian tari angguk ini berupa sholawat yang berasal dari ayat Al-Quran yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah dan sebagai dakwah Islam itu sendiri tentunya. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perpindahan tahun dan zaman, kesenian tari angguk ini berubah menjadi tari angguk yang berfungsi semata-mata sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Nah, lanjut ke bagian B, yaitu batasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan yang akan diuji dan dikaji oleh penulis, supaya juga penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus yang harus dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan keeksistensian kesenian tari angguk yang berada di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa. Kemudian bagian C, identifikasi masalah. Nah, jadi berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, maka dapat didefinisikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu bagaimana proses pengenalan kesenian tari angguk kepada masyarakat Desa Dalu 10B. Nah, yang kedua, bagaimana respon masyarakat Desa Dalu 10B terhadap kesenian tari angguk. Dan yang ketiga, bagaimana eksistensi kesenian tari angguk ini terhadap masyarakat Desa Dalu 10B. Lanjut ke bagian D, yaitu rumusan masalah.
untuk lebih mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan lebih mempermudah peneliti merumuskan masalah penelitian yang lebih objektif, maka peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana munculnya kesenian tari angguk di Desa Dalus 10B. Yang kedua, mengapa kesenian tari angguk bisa eksis di kalangan masyarakat Desa Dalus 10B. Nah, yang ketiga, bagaimana apresiasi masyarakat Desa Dalus 10B terhadap kesenian tari angguk. Kemudian bagian E, yaitu tujuan penelitian. Tujuan daripada penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui munculnya kesenian tari angguk di Desa Dalus 10B. Yang kedua, untuk mengetahui mengapa kesenian tari angguk bisa eksis di kalangan masyarakat Desa Dalus 10B. Yang ketiga itu untuk mengetahui bagaimana apresiasi masyarakat Desa Dalus 10B terhadap kesenian tari angguk ini. Selanjutnya bagian F, yaitu manfaat penelitian. Dengan tercapainya tujuan penelitian tadi diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu yang pertama secara teoritis. Hasil ini, yaitu hasil penelitian ini nanti dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Nah, yang kedua itu secara praktis, sebagai salah satu referensi pengetahuan yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengetahui makna sebenarnya mengenai eksistensi kesenian tari angguk Desa Dalus 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, baik itu ditinjau melalui proses pengenalannya. Nah, berikutnya bagian G, itu sistematika penulisan. Dalam penyajian laporan dan penulisan penelitian, sekaligus memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang materi yang terkandung dalam proposal penelitian ini. Penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam 5 bab. Nah, yang pertama itu ada bab 1. Nah, bab 1 ini membahas pendahuluan yang di dalamnya itu berisi latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, bab 2 itu membahas tentang landasan teoritis, teori konseptual, dan kajian terdahulu. Sedangkan bab 3 itu membahas tentang metodologi penelitian yang di dalamnya berisi tentang metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data. Masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Nah, yang pertama itu ada kebudayaan. Definisi kebudayaan sangat banyak sekali. Kata kebudayaan yang merupakan terjemahan dari kata culture yang berasal dari kata Latin color, berarti mengerjakan atau mengolah. Nah, jadi pengertian tersebut merupakan kebudayaan berkembang menjadi ungkapan yang berarti segala daya dan usaha manusia untuk mengolah alam, karena manusialah yang diciptakan dan dikaruniai Tuhan dengan daya untuk mengolah serta merubah alam dengan menggunakan akal pikirannya. Nah, masuk ke bagian B, yaitu definisi konseptual. Yang pertama itu ada kata eksistensi. Nah, jadi eksistensi ini merupakan sebuah kata yang menerangkan dari sebuah keberadaan, dari keberadaan suatu benda atau keyakinan yang berkembang pada masyarakat, sehingga dalam keberadaan sebuah tradisi dari berbagai perkembangan zaman yang ada saat ini, dan dapat mempengaruhi sebuah keberadaan tradisi-tradisi yang akan menjadikan masyarakat sadar akan keberadaan tradisi itu, ataupun akan meninggalkan tradisi yang sudah ada pada saat zaman nenek moyang mereka. Berikutnya itu yang kedua, yaitu kesenian tari angguk. Nah, jadi kesenian adalah unsur dari kebudayaan, sedangkan kebudayaan merupakan ungkapan dari kreativitas manusia yang memiliki nilai keluhuran dan keindahan. Nah, kesenian tradisional itu sendiri merupakan sebagai pertunjukan yang selalu dilestarikan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat pendukungnya, sehingga kesenian tradisional itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, tari. Di sini tari merupakan salah satu jenis kesenian yang hidup dan berkembang di Indonesia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Tari juga diartikan sebagai gerak tubuh secara berirama, yang dilakukan di waktu tertentu untuk tujuan tertentu.
tidak sekedar gerakan. Di dalam tari itu terkandung pikiran, maksud, dan ungkapan perasaan. Nah, kemudian kata anggu. Anggu ini berasal dari gerakan menarinya, yaitu yang sering menganggukkan kepalanya. Nah, dari situlah awal mula kata anggu. Dan tari anggu ini merupakan salah satu tarian tradisional yang populer di daerah Jawa dan di sekitar Yogyakarta. Khusus di Desa Dalus 10B ini, anggu sekarang hanya berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya bagian C itu kajian terdahulu. Nah, jadi di sini saya mengambil pertama itu buku yang berjudul Kesenian Tradisional Jawa yang ditulis oleh Nani Herawati M. Hum yang diterbitkan oleh Saka Mitra Kompetensi tahun 2018. Dan dalam buku ini membahas tentang kesenian tradisional Jawa, yang mana membahas kesenian Jawa dari tradisional sampai ke modern. Di dalamnya itu juga membahas kesenian Jawa lainnya, nggak hanya anggu. Dan yang kedua itu ada skripsi yang berjudul Pertunjukan Anggu Rame di Dusun Ngargotontro, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Nah, penulis dari skripsi ini adalah Putri Soraya yang diterbitkan oleh Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang kesenian anggu sangat detail, terutama pada setiap bagian koreonya. Jadi setiap formasi tari dan gerakannya sangat diperhatikan oleh penulis skripsi ini. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di bagiannya itu metode dan pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis yang peneliti gunakan untuk pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan lewat studi pustaka, observasi, dan wawancara, sehingga dapat mendeskripsikan bentuk keeksistensian kesenian tari anggu ini. Nah, secara umum dalam metode penulisan sejarah itu terdapat 4 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama heuristik, verifikasi atau kritik, interpretasi, and historiografi. Kemudian bagian B yaitu lokasi dan waktu penelitian. Nah, sesuai dengan data dan judul penelitian, maka lokasi penelitian saya adalah di Kecamatan Tanjung Merawa, Desa Dalus 10B. Nah, tepatnya itu penelitiannya itu tahun 2021. Selanjutnya itu adalah bagian C, sumber data. Nah, jadi di sini ada sumber primer. Jadi melakukan wawancara itu langsung dengan tokoh masyarakat, sejarawan, dan juga masyarakat yang masih melakukan kesenian tari anggu ini. Kemudian itu menggunakan sumber sekunder. Nah, jadi penulis akan mengunjungi beberapa perpustakaan seperti perpustakaan Winsu, Ipusnas Online, koleksi buku sendiri, koleksi buku dari dosen, wawancara, dokumentasi, serta mengunjungi tempat lainnya yang berkaitan dengan judul ini. Di bagian D yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, di bagian teknik analisis data, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu yaitu reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir adalah menarikan kesimpulan. Nah, dalam video ini saya tidak banyak mencantumkan berbagai video, ya dikarenakan saat sekarang ini kita ketahui bahwa kondisi sedang pandemi. Jadi Sanggar Anggu ini kan tampil jika dipanggil atau diundang. Nah, berhubung di masa pandemi ini, jadi sebagian besar masyarakat tuh pada patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi jadwal manggung kesenian ini berkurang, namun selalu ada juga walaupun sedikit. Nah, namun pas waktu saya melakukan penelitian ini, kebetulannya itu emang lagi kosong jadwal manggungnya gitu. Jadi saya tidak bisa menampilkan video semaksimal mungkin. Namun jangan khawatir, dalam hasil penelitian saya ini, saya sudah langsung bertanya dan datang dengan sesepuh dari Sanggar Anggu ini, yaitu Kek Gito, untuk mendapatkan info yang langsung dari informannya. Namun sebelum masa pandemi menyebar luas seperti sekarang ini,
saya itu sudah dahulu merekam proses kesenian tari anggo ini. Ya basically sih emang dari dulu saya suka menonton kesenian-kesenian Jawa, ya terutama kesenian anggo ini. Jadi ini seperti malam libur, seperti malam minggu gitu, saya berkumpul sama teman-teman gitu untuk menonton kesenian anggo ini. Namun waktu itu yang saya rekam videonya itu tidak banyak, hanya saat di bagian dadi saja. Nah, berikut ini adalah video saat proses dadi dalam kesenian anggo. Nah, begitulah proses dadi dalam kesenian anggo. Benar. Nah, jadi itu hampir sama dengan kesenian kuda lumping. Namun, kata Kek Gito, selaku sesepuh di Sanggar Anggo menyatakan bahwa kesenian anggo ini lebih mengutamakan nilai kedisiplinannya. Nah, selain itu yang membedakan kesenian anggo dengan kesenian kuda lumping yaitu tempat bermainnya. Kalau anggo ini cukup memerlukan tempat yang kecil. Istilahnya itu bisa meminimalisir dan tidak boros tempat. Nah, hal itu berbeda dengan kesenian kuda lumping yang mana memerlukan tempat yang luas. Nah, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi tentang penelitian saya. Nah, lebih kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya dan kita semua mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jangan lupa bahagia ya.